Heru adalah murid baru yang masuk pada pertengahan semester. Heru merasa minder karena latar belakang agama dan sukunya. Ia takut tidak diterima oleh teman-teman di sekolah baru. Untung orang tuanya menyampaikan bahwa dia akan baik-baik saja, perbedaan itu sesuatu yang wajar. Di hari pertama, Heru mengira akan dijauhi karena berbeda keyakinan. Ternyata, teman-temannya berasal dari latar belakang agama yang beragam dan mereka tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Hari pertama terselamatkan. Saat proses belajar, terjadi sesi diskusi. Budi menyampaikan pendapatnya dan menawarkan solusi. Sinta menyampaikan pendapat yang berbeda. Dibalas Asih yang ikut menimpali. Heru merasa takjub karena walaupun berbeda pandangan, mereka tetap saling menghargai. Nah, itulah 2 dari sekian banyak indikator dari iklim toleran di kelas. Selain 2 hal tersebut, ada indikator-indikator lainnya. Berikut ini 7 indikator iklim toleran di kelas. Yang pertama, menyelidiki, bukan menghakimi. Heru tak dihakimi karena berbeda latar belakang suku dan agamanya. Teman-temannya yang punya latar belakang beragam mengajaknya berdialog agar semakin saling paham. Begitu pula saat di kelas, ketika ada peserta didik melanggar, tak langsung disuruh keluar. Konfirmasi terlebih dahulu agar suaranya didengar. Bisa jadi dengan mendengar, masalah utama bisa terselesaikan dan peserta didik menjadi sadar. Yang kedua, menyarankan bukan menyalahkan. Saat pekan pertama, Heru terlambat datang. Lalu, Bu Siti sebagai wali kelas melihat, bertanya, dan memberi saran. Katanya, kalau mau tepat waktu, bisa siap-siap dari jam 6, naik angkutan umum nomor 4 yang persis berhenti depan gerbang sekolah. Besoknya, Heru ke sekolah dengan tepat waktu, dengan hati tenang, tanpa terburu-buru. Seandainya Bu Siti langsung memarahi, Heru mungkin akan langsung berkecil hati. Yang ketiga, memuji bukan mencaci. Saat pelajaran seni, semua orang membuat karya, termasuk Heru yang membuat lukisan berupa pura. Lukisannya yang bagus membuatnya mendapat nilai A. Karena itulah, Bu Siti mengusulkan Heru untuk mewakili sekolah pada lomba tingkat daerah. Yang keempat, meyakinkan bikin hati nyaman. Heru tidak yakin dia bisa mewakili sekolah. Apalagi dia merasa dirinya berbeda. Semua teman dan guru memberi motivasi, membuat Heru semakin percaya diri. Yang kelima, bersimpati dan empati. Saling menghargai dan menghormati di tengah perbedaan adalah hal yang baik. Dan lebih hebat lagi, bekerja sama dengan orang yang berbeda latar belakang untuk membuat sesuatu. Bukan sekedar perkataan, tetapi juga disertai tindakan. Yang keenam, menghargai pandangan. Coba perhatikan di kelas ibu dan bapak guru semua. Apakah setiap murid berani bertanya? Atau mengacungkan tangan untuk memberi pendapat? Kemudian, apapun pendapat dan jawabannya, apakah teman-teman yang lain menghargainya? Bila suasana kelas seperti itu, kelas ibu dan bapak guru sudah menjadi ruang yang aman bagi peserta didik. Yang ketujuh, mendukung agar terhubung. Ibu dan bapak guru bisa melihat dan mengamati apakah peserta didik cenderung lebih suka berkompetisi atau berkolaborasi. Saat ujian, mereka belajar bersama. Saat ada yang mempunyai bakat, didukung agar terus bersemangat. Heru jadi terharu karena iklim yang toleran di sekolahnya yang baru. Suasana yang bisa sama-sama kita tiru agar menjadi sekolah pembaharu. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Semangat belajar makin bertumbuh, mengejar cita jadi lebih bersungguh-sungguh. Nah, sekarang coba ibu dan bapak guru identifikasi. Apakah warga sekolah sudah saling bisa menjembatani perbedaan dan keragaman? Hal apa saja yang membuat warga sekolah merasa aman dan diterima di sekolah ibu dan bapak?